Come Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmiranti Rahma dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 1 jurusan Perbankan Syariah. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik ajaran Islam. Islam merupakan sebuah agama yang dapat dilihat dari berbagai sisi, yang mana dari sisi tersebut memancarkan cahaya terang. Menurut pemikiran para ilmuwan, dengan cara melakukan pendekatan dapat digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam merupakan suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Berasal dari berbagai sumber tentang ajaran Islam yang ditulis oleh para tokoh, diketahui bahwa Islam memiliki karakter yang khas yang dapat dikenali atau dilihat melalui konsepsinya dalam ajaran. Adapun karakteristik ajaran Islam diantaranya bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kehidupan ekonomi, dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan ilmu pengetahuan, Islam juga memiliki ajaran khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa menuntut ilmu adalah hak atau kewajiban bagi setiap orang laki-laki atau perempuan yang berlangsung sepanjang hayat. Seperti terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sebagaimana terlampir dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang harus diketahui bagi umat Islam. Yang pertama, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kandungan pertama ini memerintahkan bahwa dalam kegiatan segala aktivitas yang kita lakukan harus menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini meningkatkan keimanan seseorang karena aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu membiasakan diri membaca. Membaca merupakan sesuatu hal yang penting bagi manusia. Dalam ayat di atas sudah diperintahkan secara khusus membaca tulisan maupun buku, melainkan secara skala besar, seperti melihat keadaan sekitar lingkungan kita, keadaan sosial yang bertujuan agar meningkatkan kepedulian kita, rasa empati dan kepekaan terhadap sesama. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Tidak semudah yang dibayangkan ketika
Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ia terus membantu Nabi Muhammad SAW agar bisa membaca bacaan yang disampaikan kepadanya. Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, tapi Allah SWT selalu membantu hingga bisa. Walaupun pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi Allah SWT selalu senantiasa membantu hambanya yang selalu berusaha, tidak mudah putus asa dan menyerah, dan selalu berserah diri kepadanya. Pendidikan bertujuan untuk membentuk perilaku yang baik pada generasi muda berdasarkan akidah serta ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai pendidikan tentu saja telah menjadi kebutuhan utama. Mengingat pada saat ini betapa pentingnya pendidikan sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. Hadis tentang pendidikan dan pentingnya menguasai ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia hendaklah menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat hendaknya menguasai ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaknya menguasai ilmu. Melalui pendidikan, seseorang akan diukur potensi diri yang dimiliki terhadap karir yang harus disiapkan di masa yang akan mendatang, seperti dunia kerja dan sebagainya. Banyak hal-hal lain dari kehidupan kita yang dipengaruhi oleh pendidikan. Semakin baik pendidikan yang kita tempuh dan diperoleh, maka semakin baik pula pola hidup kita ke depannya dan potensi kehidupan di masa depan kita dapatkan. Berikut alasan mengapa kita harus paham betapa pentingnya pendidikan guna mempersiapkan kehidupan di masa yang akan mendatang. Yang pertama, memperoleh kehidupan yang stabil dan terarah. Jelas, dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik, kita akan lebih mendapatkan posisi hidup yang jauh lebih mapan. Pendidikan telah membuka wawasan sesuatu dan menempatkan diri ke posisi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Potensi lapangan kerja yang luas. Saat ini dan di masa yang akan datang, potensi bekerja yang berpeluang untuk didapat oleh seseorang diukur dari pendidikan yang ia tempuh. Dengan berbekal pendidikan yang mumpuni, seseorang telah memiliki kreativitas dan kemampuan diri yang siap untuk bekerja sesuai basisnya. Perbaiki pola kepribadian diri. Pendidikan telah membuat kepribadian seseorang jadi terbuka. Bahkan, orang berpendidikan jadi lebih mandiri dalam finansial dan beberapa aspek kehidupan lainnya. Pendidikan membantu seseorang menempatkan diri pada tempat yang tepat. Merubah mindset tentang hidup. Karena pendidikan telah membantu seseorang membuka wawasannya, maka sudah pasti pendidikan juga akan merubah pola pikir seseorang tersebut.
mampu membedakan kebenaran dan kesalahan. Pendidikan mampu memperbaiki karakter dari sikap seseorang. Pendewasaan yang tertanam melalui pendidikan sangat berdampak pada perubahan dalam diri seseorang, sehingga bisa membedakan sesuatu antara yang benar dan yang salah. Orang akan lebih menerima dirinya sendiri. Karena yakin bahwa pendidikan yang ditempuh telah membuat kepribadiannya jadi lebih baik. Mudah menempatkan diri di berbagai lingkungan. Dengan pendidikan yang dimiliki, seseorang akan jadi lebih mudah dalam memahami lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, seseorang dapat menempatkan posisinya di berbagai tempat dengan pola yang sesuai agar bisa diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.